Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Presiden Real Madrid Florentino Perez angkat bicara terkait keputusan Kylian Mbappe bertahan di Paris Saint-Germain. Hal itu dikatakannya dalam program Spanyol El Chiringuito, Rabu 15 Juni waktu setempat. Keputusan Mbappe untuk bertahan di PSG sempat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Real Madrid. Namun, Florentino Perez menepis kabar itu. Perez menyebut Mbappe bukan pengkhianat Real Madrid, melainkan mendapatkan tekanan yang besar. Perez bahkan belak-belakan dengan mengkritik Presiden Prancis yang terlalu ikut campur dengan masa depan Mbappe. Dilansir Football Italia, Inter Milan berpeluang berpisah dengan De Vrij yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2023. Nerazzurri bisa mengumpulkan dana dari penjualan Stefan De Vrij ke Manchester United atau Aston Villa. Dua klub itu memang saat ini tengah bersaing untuk mendapatkan bek asal Belanda tersebut. Selain The Red Devils dan The Villains, ada sejumlah klub Liga Primer lainnya yang juga tertarik pada De Vrij. Salah satunya adalah Newcastle United. Boris Gnonto, ayah dari wonderkid Italia Wilfried Gnonto, mengungkapkan bahwa anaknya kini dilirik banyak klub-klub setelah tampil apik bersama timnas Italia. Seperti diketahui, Gnonto memulai debutnya bersama timnas Italia bulan ini dan tampil impresif dengan mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 4 laga yang dia jalani. Meski dilirik banyak klub, sang ayah mengungkapkan bahwa Gnonto yang kini bermain di FC Zurich bermimpi untuk kembali ke Inter, klub yang telah membesarkannya. Dilansir Football Italia, Kepa Arrizabalaga bisa bersatu kembali dengan Maurizio Sarri di Lazio yang sedang mencari kiper baru seiring kontrak Thomas Strakosha akan habis. Sementara Pepe Reina juga tampaknya tidak akan bertahan di Stadio Olimpico. Kepa akan jadi alternatif bagi Lazio karena incaran utamanya yakni kiper Atalanta Marco Carnesecchi yang dipinjam Cremonese absen selama beberapa bulan setelah operasi. Football Italia menyebutkan jika agen dari Matteo Politano baru saja menawarkan servis kliennya di AC Milan pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dengan kontrak Politano yang tinggal menyisakan 2 tahun lagi, Napoli pun bisa saja melepas sang winger pada musim panas ini dengan nilai jual yang lumayan. Namun selain AC Milan, agen Politano dikabarkan juga menawarkan kliennya ke klub kontestan La Liga yakni Valencia. Pasca hilang dari hingar-bingar La Liga dalam 10 tahun belakangan, Jose Mourinho bakal kembali ke Camp Nou sebagai lawan lantaran timnya AS Roma mendapatkan undangan main di turnamen Juan Gamper. Barcelona mengundang raksasa asal Italia itu untuk bermain dalam Juan Gamper Trophy pada 6 Agustus mendatang, 6 hari jelang laga pertama Barcelona di ajang La Liga musim 2022-2023 bergulir. Mantan kiper timnas Rusia Igor Denisov mengkritik invasi negaranya ke Ukraina, meski dia juga mengakui bahwa komentarnya tersebut dapat membuatnya dibui atau bahkan dibunuh. Denisov menyebut perang itu sebagai bencana dalam pernyataannya yang beresiko dipenjara hingga 15 tahun di bawah undang-undang baru yang isinya melarang semua warga mencela konflik tersebut. Denisov tidak merasa bangga dengan bangsanya sekarang dan telah menulis surat kepada Presiden Vladimir Putin meminta untuk menghentikan perang. Bek tangguh Liverpool, Virgil van Dijk ternyata memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan salah satu klub Liga Inggris. Pengalaman ini terjadi ketika dirinya masih membela klub asal Skotlandia, Celtic. Waktu itu sebelum berlabuh ke Southampton, Van Dijk pernah ditawarkan ke Crystal Palace. Akan tetapi, Van Dijk ditolak mentah-mentah oleh Palace dengan alasan sang pemain lelet dan kurang gesit. Hal itu diungkapkan oleh mantan juru taktik Palace yakni Neil Warnock. Mantan pemain Chelsea Sean Wright-Phillips tidak meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Mason Mount. Dia percaya bahwa Mount bisa merengkuh penghargaan Ballon d'Or di masa depan sebab di usia muda Mount sudah pernah membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Jika Mount terus menjadi pemain utama di Chelsea dan mereka mulai mengumpulkan trofi lagi, saya bisa melihatnya memenangkan Ballon d'Or, kata Wright-Phillips dikutip Goal.
Manchester United bakal mendapatkan solusi dari mampetnya kreativitas di lini tengah dengan kedatangan dua gelandang yakni Frenkie de Jong dan Christian Eriksen. Pelatih Erik ten Hag menginginkan dua pemain ini untuk bergabung ke Setan Merah musim panas ini. Pasalnya, MU sudah kehilangan gelandang asal Prancis, Paul Pogba yang hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas 2022. MU bisa memainkan de Jong lebih ke dalam sembari menurunkan Eriksen sebagai pemain nomor 10 atau di belakang penyerang. Timnas Indonesia yang sukses melaju ke Piala Asia 2023 mendapatkan sambutan meriah dari fans ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis sore. Penggemar Timnas menyambut kedatangan Timnas Indonesia dengan penuh semangat. Mereka terdiri dari Ultras Garuda dan Le Grande Indonesia. Selain menyambut pemain, mereka juga ingin memberikan dukungan kepada Sintayong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan pada hari Kamis mengatakan Sintayong akan tetap memegang kendali sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini sekaligus menepis rumor yang menyebutkan Coach Taeyong bakal melepaskan jabatannya sebagai pelatih Timnas Senior. U23 kita lihat nanti, yang jelas senior sama U20 udah pasti, tutur Iwan Bule. Jadwal lengkap Premier League 2022-2023 sudah resmi dirilis. Sejumlah partai menarik bakal tersaji di pekan pertama yang digelar pada 6 hingga 7 Agustus 2022. Jawara bertahan Manchester City akan bertemu tuan rumah West Ham, sedangkan Liverpool melawat ke markas tim promosi Fulham. Sementara itu, Manchester United akan menjamu Brighton di Old Trafford, sedangkan Chelsea bertandang ke Everton dan Arsenal mengunjungi kandang Crystal Palace. Aparel olahraga kenamaan Nike pada musim perdana Liga Premier Inggris meluncurkan desain bola yang digunakan untuk musim 2022-2023. Guna merayakan edisi ke-30 Liga Premier, Nike merilis bola dengan grafis dan warna serupa dengan yang digunakan pada 1992. Untuk musim 2022-2023 ini, Nike kembali menyediakan bola bernama Fly. FIFA mengumumkan 16 kota akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, di mana ajang ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 16 kota, sebanyak 11 lokasi berada di Amerika Serikat, yakni Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York atau New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle. Kemudian, dua kota terletak di Kanada yakni kota Toronto dan Vancouver. Selanjutnya, sisanya akan diadakan di Meksiko yakni di kota Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey. Klub papan atas Liga Inggris, Arsenal selangkah lagi mendapatkan Fabio Vieira yang musim lalu bermain untuk FC Porto. Dikutip Standard, Arsenal dan FC Porto telah menemui kesepakatan mengenai biaya transfer Fabio Vieira. Jumlah biaya yang digelontorkan Arsenal untuk merekrut Fabio Vieira sekitar 35 juta euro. Bahkan biaya itu diperkirakan bisa naik menjadi 40 juta euro dengan mempertimbangkan isi kontrak. Rencana Arsenal untuk merekrut Gabriel Jesus di musim panas ini berpotensi menemui kegagalan. Sang striker kini condong akan pindah ke Juventus karena beberapa hal. Pertama, Juventus menjanjikannya posisi di tim utama. Kedua, mereka siap memenuhi tuntutan gaji sang striker. Dan terakhir, Juve menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions, sementara Arsenal dipastikan hanya bermain di Liga Eropa. Yves Bissouma telah menyelesaikan tes medisnya sebelum pindah dari Brighton and Hove Albion ke Tottenham Hotspur. Begitulah kabar dari media The Athletic. Spurs telah menyetujui biaya awal sekitar 25 juta pounds untuk Bissouma, meskipun angka itu bisa meningkat menjadi lebih dari 30 juta pounds ketika berbagai tambahan dipertimbangkan. Dilansir Football Italia, pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte ingin bereuni dengan Lautaro Martinez dan pihak The Lily Whites telah menawarkan cuan senilai 90 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Akan tetapi, pihak Inter dan Lautaro Martinez bergeming dan tidak berminat tawaran menggiurkan dari Tottenham Hotspur.
Paul Pogba resmi meninggalkan Manchester United pada musim panas ini. Kepergian Pogba itu kemudian diceritakan dalam sebuah film bertajuk The Pogmatary. Dalam salah satu adegan, terlihat Pogba menyindir klubnya. Pogba mengatakan bahwa pemain harus merasa penting di klub, dan hal itu tampaknya yang tidak ia terima di Manchester United. Pogba juga mengatakan MU melakukan kesalahan dengan gagal memperpanjang kontraknya. Klub raksasa Eropa, Liverpool, rela merogoh kocek sebesar 7,6 juta euro atau sekitar 118 miliar rupiah demi mendapatkan jasa bek sayap muda Skotlandia milik klub Aberdeen, Calvin Ramsey di bursa transfer musim panas ini. Mengutip Sky Sport Jumat 17 Juni, Ramsey akan melakukan perjalanan ke Liverpool untuk merampungkan kesepakatan pribadi dan menjalani tes medis. Upaya PSG menambah amunisi di lini belakang dengan mengincar bek Inter Milan. Milan Skriniar mulai menunjukkan titik terang. Kabar terbaru seperti laporan Football Italia, PSG dan Milan Skriniar disebutkan sudah mencapai kesepakatan prinsip. Itu artinya, klub asal Prancis tersebut tinggal meyakinkan Inter agar mau melepas bek berusia 27 tahun tersebut yang merupakan warga negara Slovakia. Pemilik Manchester City bertekad untuk terus mengukuhkan superioritasnya di sepak bola dengan menambah klub ke-11 seiring merebaknya rumor pembelian klub Italia, Palermo. Dilaporkan Football Italia, perwakilan dari City Football Group telah terbang ke Milan untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden Palermo, Dario Miri. Biaya operasi diyakini sebesar 13 juta euro, ditambah sekitar 2 juta euro dalam tambahan dan bonus terkait kinerja berdasarkan promosi ke Serie A. Presiden Real Madrid Florentino Perez membongkar perubahan drastis keputusan Kylian Mbappe akhirnya memilih bertahan di PSG. Padahal ia berkali-kali mengatakan ingin memperkuat Madrid sebagai klub impiannya. Ini bukan Mbappe yang ingin saya bawa, dia yang lain yang pasti telah mengubah mimpinya. Dia berubah karena dia ditawari hal lain, dia tertekan dan dia sudah menjadi pesepak bola yang lain. Tidak ada seorang pun di Real Madrid di atas klub. Penyerang sayap andalan Liverpool, Mohamed Salah, terpilih sebagai salah satu orang paling dermawan di Inggris. Menurut data Charities Aid Foundation, bintang sepak bola asal Mesir itu menempati urutan ke-8. Salah tercatat menyumbang mencapai 2,5 juta pounds belakangan ini, atau sekitar 45,6 miliar rupiah dari total pendapatannya di 2022 yang ditaksir mencapai 41 juta pounds atau sekitar 749 miliar rupiah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!